Mengapa public speaking menjadi skill yang penting untuk dimiliki dalam bisnis dan terutama dalam berhubungan dengan masyarakat? Keterampilan persuasi atau kemampuan untuk memenangkan hati orang yang banyak adalah bagian dari seni berbicara di depan umum. Kekuatan persuasi dapat membawa kita melangkah lebih jauh sekaligus meningkatkan kepercayaan. Ketika membuat pidato persuasif dalam bentuk apapun, termasuk promosi penjualan kepada klien, kita harus siap untuk menjawab tantangan, pertanyaan, dan berbicara dengan sikap yang tenang. Kemampuan untuk berbicara di depan umum sangat penting untuk membuat suatu kemajuan. Nah, untuk mendapatkan perhatian dari klien, kita harus menggabungkan kemampuan berbicara atau public speaking kita dan persuasi. Memiliki kemampuan public speaking yang baik juga dapat memberikan kita peluang yang lebih besar untuk diminta oleh perusahaan bertemu dengan klien-klien penting, sekaligus diberikan kepercayaan yang lebih dari perusahaan tempat kita bekerja. Berikut merupakan manfaat menguasai public speaking. Pertama, menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Dengan menguasai public speaking, kita dapat terlatih untuk memberikan materi atau informasi dengan jelas. Kemampuan ini bisa membantu kita untuk menjelaskan bahkan memberikan arahan kepada anggota dalam organisasi atau karyawan kita. Nah, hal itu dapat menumbuhkan jiwa leadership kita. Kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Public speaking bisa membantu kita untuk terus meningkatkan rasa kepercayaan diri. Kita dituntut untuk bisa berinteraksi bersama banyak orang dengan sifat kepribadian yang berbeda-beda. Ketiga, berani berpendapat. Berbicara di depan umum merupakan salah satu cara terbaik untuk menyampaikan pendapat atau ide. Menyampaikan apa yang kita pikirkan dapat menjadi jembatan untuk menemukan titik tengah antara kita dan juga tim. Public speaking ternyata ada metode-metodenya. Pertama, metode impromptu. Metode impromptu merupakan metode yang dilakukan secara spontanitas yang mana tidak menggunakan persiapan atau pembuatan naskah tertulis terlebih dahulu. Metode impromptu biasanya dilakukan oleh seseorang yang akan tampil secara mendadak. Istilah impromptu dalam dunia siaran adalah ad libitum, yang artinya berbicara tanpa naskah atau skrip. Kelebihan dari metode ini adalah pendapat dan gagasan yang dihasilkan akan datang secara spontan, dapat mengungkapkan perasaan dengan sebenarnya, dan dapat memungkinkan pembicara untuk terus berpikir. Sedangkan kelemahannya dapat menghasilkan kesimpulan yang masih mentah karena adanya keterbatasan pengetahuan pembicara, gagasan yang dihasilkan kurang sistematis, dan dapat menghasilkan penyampaian yang tidak lancar, terutama bagi mereka yang belum berpengalaman berbicara di depan umum. Kedua, manuskrip atau naskah. Berbeda dari metode impromptu, metode manuskrip atau naskah merupakan metode yang dilakukan dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan. Biasanya, metode ini digunakan oleh pejabat negara atau bagi mereka yang memberi sambutan di acara resmi atau formal. Metode manuskrip atau naskah dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan karena setiap kata yang diucapkan dalam acara resmi atau formal akan menjadi figur oleh masyarakat luas dan dikutip oleh media massa. Kelebihan dari metode manuskrip atau naskah adalah sebelum berbicara di depan umum, kita dapat memilih kata-kata dengan sebaik-baiknya untuk ditulis, menghemat pernyataan, dapat memperlancar dalam berbicara, dapat menghindari hal-hal yang menyimpang, dan naskah dapat diperbanyak. Sedangkan kelemahan dalam metode ini adalah dapat mengurangi interaksi dengan pendengar, pembicara akan terlihat kaku, persiapan yang dilakukan akan lebih lama, dan tanggapan pendengar akan sukar mempengaruhi pesan. Ketiga, memoriter atau hafalan. Seperti istilahnya, metode memoriter atau hafalan adalah metode yang dilakukan dalam berbicara di depan umum dengan menghafalkan teks atau naskah yang sudah disiapkan. Sehingga pada saat pembicara akan menyampaikan pidatonya, pembicara tidak lagi menggunakan teks atau naskah yang dibuatnya karena keseluruhan isi teks sudah dihafalkan. Ketika pembicara tampil, pembicara secara spontan mengingat kembali keseluruhan teks yang sudah dihafalkan.
Tentunya metode ini memiliki kelebihan dan kelemahan yang sama dengan metode manuskrip atau naskah, bahkan risikonya lebih menantang karena metode ini akan mengandalkan kemampuan ingatan. Pembicara dituntut untuk menguasai susunan bahasa, ide, dan gagasan yang ada dalam teks, yang mana metode ini cocok untuk mereka yang memiliki daya ingat tinggi. Selain itu, metode ini juga cocok untuk mereka yang memiliki pembahasan atau topik yang menarik dan sederhana, yang mana waktu yang digunakan untuk menyampaikan topik tidak terlalu lama. Metode memoriter tidak disarankan untuk mereka yang tidak memiliki kapasitas daya ingat yang tinggi, karena jika metode ini dilakukan akan menimbulkan resiko seperti kurang menariknya pembahasan yang disampaikan karena pembicara akan kebingungan dan berfokus dengan kesalahan pembicara sendiri. Keempat, extempore atau using note. Dari keseluruhan metode extempore merupakan metode pilihan yang sangat dianjurkan untuk pembicara. Karena metode ini dilakukan dengan menggunakan teks atau naskah pidato yang hanya berisi outline atau garis besar dan pokok penunjang. Dengan menggunakan outline atau garis besar dan pokok penunjang, keduanya akan menjadi pedoman untuk mengatur gagasan dalam pikiran untuk disampaikan ke publik. Metode ini juga disebut sebagai metode dengan penjabaran kerangka yang mana menggunakan teknik berpidato dengan menjabarkan materi pidato yang terpola secara keseluruhan. Namun, metode ini hanya dapat digunakan untuk mereka yang sudah berpengalaman, karena dalam menggunakan metode ini dibutuhkan kecakapan dalam berbicara. Tentunya, jika pembicara tidak cakap, maka risikonya yaitu pembahasan atau topik yang disampaikan akan menjadi tidak teratur, yang mana ide dan gagasan yang sudah tersusun akan menjadi kacau dan tak terarah. Kita sering merasa bahwa public speaking kita sudah baik, namun ternyata hal-hal ini dapat menghambat kita dalam menguasai public speaking. Pertama, mengatakan hal yang negatif. Perkataan seperti, "Aduh, sepertinya aku nggak bisa nih. Takut banget. Aku nggak bisa ngomong." Perkataan seperti itu secara tak sadar dapat mempengaruhi kita dalam menguasai public speaking. Walaupun sebenarnya kita bisa, tetapi hal itu dapat mengurangi kepercayaan diri kita. Kedua, kurangnya latihan. Menguasai public speaking tidak cukup hanya dengan 1 atau 2 kali latihan. Semakin sering kita berlatih, semakin cepat pula kita menguasai public speaking. Kita dapat berlatih setiap hari minimal 15 hingga 30 menit dengan berbicara di depan kaca, di depan kamera, maupun meminta bantuan bersama teman. Ketiga, tidak membuat dan membawa catatan. Catatan dapat membantu kita dalam mengingat materi dan menjelaskan materi dengan lancar. Penting untuk kita selalu membuat catatan-catatan berisikan poin-poin materi yang ingin kita sampaikan. Keempat, tidak menggunakan intonasi. Pembawaan tanpa intonasi yang jelas dan tepat akan mengurangi ketertarikan pendengar dan cenderung membosankan. Tinggi rendahnya nada dalam suatu kalimat itu perlu diperhatikan, guna materinya tersampaikan dan dipahami oleh pendengar. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman, dan hidupin lonceng notifikasinya ya, biar kamu nggak ketinggalan untuk mengembangkan karirmu bersama Halo Learn. Halo Learn, accelerate your career.